Sepak bola selalu punya cara romantis untuk merajut mimpi. Setelah Javier Mascherano mundur, David Beckham kedapatan sedang menahan napas, menunda penunjukan pelatih baru Inter Miami demi satu ambisi besar, merayu Pep Guardiola. Beckham sangat paham, menyatukan kembali Pep dan Lionel Messi di Amerika Serikat bukan sekedar taktik, melainkan sebuah mahakarya pemasaran yang akan mengguncang MLS. Namun, laporan The Mirror membisikkan realita yang berbeda. Pep dikabarkan merasa upaya Beckham hanyalah sia-sia. Setelah satu dekade mendominasi Etihad bersama Manchester City, sang pelatih memilih mundur demi memulihkan energi dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Ia bahkan enggan menghadiri Piala Dunia musim panas ini. Kepada orang-orang terdekatnya, Pep membocorkan bahwa ia lebih tertarik menahkodai tim nasional di masa depan. Celah inilah yang sedang diintip oleh FA. Meski Thomas Tuchel terikat kontrak hingga Euro 2028, posisinya di timnas Inggris jelas dipertaruhkan jika performa mereka di Piala Dunia mengecewakan. Pep sendiri menganggap kursi pelatih The Three Lions sangat memikat, sebuah takdir baru yang siap ia pertimbangkan secara serius jika waktunya telah tiba. Masa depan Marcus Rashford kini berada di persimpangan jalan yang puitis setelah masa peminjamannya yang gemilang di Barcelona usai. Mengemas 14 gol dan 10 assist, ia berhasil membantu raksasa Catalan mempertahankan mahkota La Liga. Sayang, romansa itu mendadak rumit setelah Barca menembus Anthony Gordon dengan harga 70 juta pounds yang otomatis mengancam keseimbangan finansial mereka untuk mempermanenkan Rashford. Melihat situasi abu-abu ini, legenda Manchester United, Paul Scholes, melontarkan pandangan kritis dalam sebuah siniar. Paul menilai bahwa Barcelona sebenarnya berniat membeli Rashford, namun mereka sedang mencoba menawar dengan harga yang lebih murah. Alih-alih menyarankan kembali Cole Trafford di bawah asuhan Michael Carrick, Scholes secara terbuka menegaskan bahwa Arsenal akan menjadi pelabuhan yang sangat hebat bagi kedua belah pihak. Gayung pun bersambut. Perwakilan Rashford dikabarkan mulai bersiap menerima proposal dari London Utara. Mikel Arteta memang sedang berburu amunisi sayap kiri baru, terutama dengan rumor hengkangnya Gabriel Martinelli dan Leandro Trossard. Jika Barcelona akhirnya mundur dari kendala dana, Emirates Stadium siap menjadi panggung baru bagi Rashford untuk menuliskan babak selanjutnya di musim 2026-2027. Desas-desus bursa transfer balik lagi, niupin angin segar ke Catalunya. Marc Cucurella kabarnya lagi mikir keras soal masa depannya di Chelsea setelah musim yang agak flop. Menurut The Athletic, bek berambut kribo ini udah siap angkat kaki dan The Blues gak bakal menahan langkahnya kalau ada tawaran yang cocok. Deco dilaporkan udah gerak cepat calling pihak Chelsea. Tapi, skenario balik ke Camp Nou baru bisa kejadian kalau ada bek Barcelona yang cabut, di mana nama Alejandro Balde atau Jules Koundé disebut-sebut bakal jadi tumbal yang siap dilego. Cucurella sempat curhat santai kalau opsi balik ke Barcelona itu beneran susah buat ditolak. Tapi tetap dia harus diskusiin ini bareng keluarganya dulu. Walaupun masuk radar Atletico Madrid hingga Manchester City, Barcelona jelas punya tempat tersendiri di hatinya. Setelah sukses ngamanin Julian Alvarez dan Anthony Gordon, Barca kini naruh nama Cucurella di daftar teratas buat ngepim pertahanan mereka. Berita selanjutnya, Old Trafford is cooking again. Skuad asuhan Michael Carrick benar-benar lagi bikin mega proyek ngeri. Kabar paling gres, Manchester United udah selangkah lagi ngamanin gelandang jangkar Atalanta, Ederson. Fabrizio Romano bersabda kalau transfer senilai 45 juta euro hingga 50 juta euro ini sudah memasuki fase akhir setelah Atalanta mau nurunin harga pasar sang pemain. Plot twistnya, lini serang MU juga bakal makin ngeri. Gazzetta dello Sport ngebocorin kalau bintang AC Milan, Rafael Leao, lebih milih gabung ke Setan Merah demi nyicipin kerasnya Premier League, sekaligus nutup pintu buat tawaran foya-foya dari Arab Saudi. Alasan Leao ngebut ke MU ternyata gara-gara faktor Cristiano Ronaldo yang emang jadi idola utamanya sejak kecil. Dengan mahar Milan yang dipatok sekitar 60 juta pound sterling, petinggi MU kabarnya lagi di Italia buat beresin proyek megah ini. Fans MU siap here we go berjamaah. Final UCL di Budapest kemarin benar-benar definisi plot twist. PSG sukses back-to-back juara setelah menang adu penalti lawan Arsenal, bikin The Gunners apes karena harus menerusin tren estafet tanpa trofi Eropa.
Pertandingannya emang alat parah. Skuad Luis Enrique dominan dengan possession 77% di babak pertama, tapi kena writers block pas mau nembus pertahanan Arsenal. Mikel Arteta yang sepede itu langsung bikin kejutan lewat gol cepat Kai Havertz di menit ke-6 akibat blunder Marquinhos. Habis itu, Arsenal langsung mode bertahan total, bikin PSG kebingungan. Enrique sempat stuck, sampai akhirnya aksi individu Ousmane Dembele memancing pelanggaran di kotak terlarang. Skor 1-1 awet sampai babak tambahan kelar. Pas babak tos-tosan, data sains jadi penentu. Di saat David Raya udah gerasak gerusuk kayak orang panik buying, kiper PSG, Savonov, balas santai karena udah briefing kilat bareng tim analis. Hasilnya akurat, Savonov sukses membaca situasi dan tendangan Gabriel justru melesat jauh ke tribun. Pasca laga, Luis Enrique flexing kalau timnya punya 5 juara yang kolektif. Sedangkan Mikel Arteta bilang kalau dia tetap respect sama skuadnya, meskipun realita hasil malam itu sepahit itu. Netizen juga ramai ngetrol Kylian Mbappe semenjak ia pindah ke Madrid. Rumor random kalau Mbappe mulai kena FOMO dan pengen balik magang ke PSG demi trofi. Selanjutnya, info A1 dari Premier League. Kursi pelatih Anfield lagi open recruitment setelah Liverpool resmi say goodbye sama Arne Slot. Manajemen ngedepak Slot setelah performa tim benar-benar flop tanpa Bella, ditambah desakan fans yang udah jenuh. Nama Andoni Iraola langsung jadi trending topik kandidat terkuat. Pelatih Spanyol ini lagi naik daun setelah sukses bawa AFC Bournemouth ke Liga Eropa. Taktik Iraola yang andalin pressing tinggi dan konsep skenario chaos yang teratur dinilai sefrekuensi sama di era Liverpool zaman Jurgen Klopp. Peluang Iraola makin mulus setelah target utama Liverpool, Xabi Alonso, pilih sign kontrak sama Chelsea. Menanggapi situasi complicated ini, Jamie Redknapp heran di Sky Sport kenapa Liverpool kurang gercep ngamanin Alonso. Tapi buat sekarang, Redknapp ngerasa Iraola paling match buat Liverpool dan bakal langsung bilang gas andai di DM resmi. Puskás Arena Budapest hari ini bakal jadi saksi bentrokan dua kutub sepak bola yang kontras. Laga ini sejatinya adalah perang antara mesin gol terbaik milik PSG melawan tembok pertahanan paling kokoh kepunyaan Arsenal. PSG punya misi mempertahankan gelar sekaligus menyamai rekor epik Real Madrid. Statistik mereka gila, berpotensi jadi tim paling produktif sepanjang sejarah kompetisi. Tapi, Arsenal racikan Mikel Arteta bukan lawan sembarangan. Lini belakang mereka cuma kebobolan rata-rata 0,43 gol per laga. Banyak yang menebak PSG bakal menyerang total dan Arsenal cuma mengandalkan serangan balik atau bola mati. Tapi sepak bola nggak sesederhana itu. Kedua pelatih ini terkenal suka memanipulasi taktik. Luis Enrique pernah bikin PSG main bertahan dengan penguasaan bola minim.